Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaska Van Fadila dengan NPM 20170510066. Di sini saya akan menjelaskan pembekalan dari kuliah praktik dengan yang pertama, yaitu dimulai dengan panduan kerja praktik normal. Dan di sini yang pertama ada jadwal KP atau PKL periode 1 2023. Untuk yang pertama di sini ada jadwalnya, dimulai dari 20 Oktober sampai dengan 16 Desember 2022. Pendaftaran dan pengiriman surat permohonan KP. Dan yang selanjutnya adalah 23 Desember 2022, yaitu akan melakukan pembekalan KP atau PKL. Dan yang selanjutnya 26 Desember 2022 akan dimulainya KP atau PKL. Dan yang selanjutnya yaitu 1 Januari 2023, batas akhir mengirim proposal rencana kerja, dan ini bernilai 5 poin. Dan yang selanjutnya adalah 8 Januari 2023 adalah batas akhir mengirim bab 1, yaitu bernilai 5 poin. Dan yang selanjutnya adalah di tanggal 22 Januari 2023. Dan di sini adalah batas akhir mengirim bab 2, yaitu bernilai 5 poin. Dan 29 Januari 2023 di sini adalah batas akhir mengirim bab 1, bab 3, yaitu bernilai 5 poin. Dan yang selanjutnya 10 Februari 2023 di sini ada selesai KP atau PKL. Di sini adalah berakhirnya masa kuliah praktik pada tanggal 10 Februari. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Februari sampai dengan 7 April adalah melakukan bimbingan bab 4, 5, dan seminar. Pada tanggal 28 April 2023 yaitu adalah batas akhir mengirim file laporan lengkap, yaitu berisi cover sampai dengan bab 5, dan ini bernilai 5 poin. Dan yang selanjutnya adalah 12 Mei April 2023 adalah batas akhir seminar KP atau PKL, dan ini bernilai 10 poin. Dan yang selanjutnya adalah 17 Mei, yaitu batas akhir menyerahkan laporan KP atau PKL dalam bentuk soft copy dan hard copy (mengulang KP atau PKL). Dan di sini adalah kontak untuk koordinator KP dan administrasinya. Untuk koordinator PKL yaitu adalah Bapak Dr. Renat Akmal Junaidi, Magister Science, dan email koordinator PKL-nya adalah koordinator.kp.ilkom@gmail.com. Dan yang selanjutnya adalah administrasi jurusan, yaitu Bapak Ade Nora Mahela. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari isian data peserta kerja praktek. Di sini mahasiswa akan mengisi yaitu nama, NPM, alamat, nomor HP, email, lokasi kerja praktik, alamat, nomor telepon, email, nama pembimbing, dan pembimbing 1, pembimbing 2. Ini adalah contoh dari form data peserta kerja praktik.
Kemudian yang selanjutnya adalah surat pernyataan dengan isi yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa akan mengisi nama mahasiswa, NPM, telah menempuh SKS, IPK. Dan yang selanjutnya isinya yaitu telah memenuhi syarat akademis untuk melaksanakan mata kuliah KP atau PKL. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dosen pembimbing untuk dapat melaksanakan bimbingan pada mahasiswa tersebut di atas. Kemudian diisi dengan Bandar Lampung, tanggal pengumpulan, koordinator KP atau PKL, dan yang bertanda tangan yaitu koordinatornya. Dan yang selanjutnya adalah form kesediaan pembimbing. Isinya yaitu yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa bersedia membimbing KP atau PKL mahasiswa dengan isian nama, NPM, program studi. Kemudian isinya dengan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing KP atau PKL sebagai berikut, yaitu 1. Mengawal, memonitor, dan mengevaluasi mahasiswa peserta KP atau PKL pada seluruh agenda KP atau PKL. Dan yang kedua adalah membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan tema, topik, judul, laporan KP atau PKL. Dan yang ketiga adalah membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan keluasan cakupan isi laporan KP atau PKL. Dan yang keempat adalah membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam upaya pemerolehan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan KP atau PKL. Dan yang kelima, membantu dan mengarahkan mahasiswa peserta KP atau PKL agar mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman, kaidah, dan etika penulisan. Dan yang keenam adalah menegakkan disiplin mahasiswa peserta KP atau PKL dalam dan memastikan penyelesaian laporan KP atau PKL secara tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, menguji mahasiswa peserta KP atau PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban isi laporan KP atau PKL dan penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing. Bandar Lampung dengan tanggal pengumpulan dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Berikut NIP-nya, dan ini adalah form kesediaan pembimbing. Dan yang selanjutnya kita masuk kepada daftar isi. Untuk daftar isi sendiri yaitu yang pertama adalah surat pernyataan, form kesediaan pembimbing yang tadi sudah kita bahas, dan yang selanjutnya adalah pada halaman 1 yaitu bagian 1 pendahuluan. Di halaman 1 terdapat 3 judul yaitu latar belakang, tujuan, manfaat. Dan di halaman kedua ada ketentuan umum, tugas dan kewajiban, dan di bawahnya ada penyelenggara KP atau PKL, pembimbing lapangan KP atau PKL, dosen pembimbing, dan yang pada halaman ketiga yaitu mahasiswa, lingkup kegiatan, lingkup substansi.
Dan pada halaman keempat terdapat lingkup waktu, kegiatan kerja praktik, tempat pelaksanaan. Dan yang kelima ada waktu pelaksanaannya, halaman keenam prosedur KP atau PKL. Dan yang kedelapan adalah persyaratan KP atau PKL. Laporan kerja praktik dan evaluasi. Sini ada bagian 2, pembimbing dan penilaian. Terdapat pada halaman 9 ketentuan umum proses bimbingan. Dan yang ke-10 pada halaman 10 terdapat tata cara bimbingan dan pelaporan secara online. 11 penilaian. Yang ke-12 adalah sanksi. Kemudian pada halaman 13 yaitu bagian 3, format laporan KP atau PKL dan proposal rencana kerja. Dan yang ke-14 adalah sistematika laporan KP atau PKL dengan isinya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 rencana kegiatan, bab 4 pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Format penulisan laporan KP halaman 16. Di sini ada bahasa, jumlah, kertas, dan pengetikan. Pada bagian 4 yaitu daftar pustaka pada halaman 17 dan lampiran 1 yaitu catatan harian pada halaman 19 dan lampiran 2 form bimbingan laporan KP atau PKL pada halaman 26 serta lampiran 2 form nilai pembimbing lapangan. Kemudian kita masuk pada bagian 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang di mana isinya jurusan ilmu komputer memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang teknologi komputer dan informasi. Untuk itu perlu untuk menerjunkan mahasiswa untuk mengelaborasi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. KP atau PKL merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi sebagai upaya untuk mempraktikkan teori yang didapat di bangku kuliah. KP atau PKL juga sebagai upaya untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja dan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Untuk tujuannya yaitu 1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu dan keterampilan yang sudah diterima selama mengikuti perkuliahan dan memadukannya dengan realitas dunia kerja. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk belajar memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dan yang ketiga adalah menambah wawasan, pengalaman dan keterampilan praktis mahasiswa terkait dengan dunia kerja. Dan yang keempat adalah memperluas jaringan atau networking yang dapat memperkokoh eksistensi jurusan ilmu komputer dan memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga profesional sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dan itu ada manfaat bagi mahasiswa menambah kemampuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan teori pada dunia nyata sehingga akan meningkatkan kualitas pengetahuan yang dimilikinya. Bagi jurusan ilmu komputer, terbinanya komunikasi yang baik dengan pihak luar untuk memperkokoh eksistensi jurusan ilmu komputer dan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat industri, instansi maupun organisasi di luar kampus. Untuk ketentuan umum yaitu mata kuliah KP atau PKL merupakan mata kuliah wajib untuk program S1 Ilmu Komputer dan D3 Manajemen Informatika dengan bobot 3
0-3 SKS berdasarkan peraturan akademik Universitas Lampung. 1 SKS KP atau PKL setara dengan 4-5 jam per minggu. Mata kuliah KP atau PKL dapat diikuti oleh mahasiswa S1 atau D3 yang telah mengambil mata kuliah minimal 100 SKS untuk S1 dan 80 SKS untuk D3. Ini adalah tugas dan kewajiban itu untuk penyelenggara KP atau PKL. 1. Memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan PKL. Yang kedua, menyiapkan surat menyurat, proposal, dan kelengkapan administrasi lainnya serta membantu kelancaran proses penentuan lokasi KP atau PKL. Kemudian untuk pembimbing lapangan KP atau PKL, 1. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa selama KP atau PKL agar mahasiswa peserta PKL dapat memperoleh pengalaman dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Dan yang kedua adalah memonitor pelaksanaan KP atau PKL agar sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai kinerja mahasiswa peserta KP atau PKL dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara KP atau PKL. Kemudian untuk dosen pembimbing adalah mengawal, memonitor, dan mengevaluasi mahasiswa peserta KP atau PKL pada seluruh agenda KP atau PKL. Dan yang kedua adalah membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan tema atau topik, judul, laporan KP atau PKL. Kemudian yang ketiga, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam menentukan keluasan cakupan isi laporan KP atau PKL. Keempat, membimbing mahasiswa peserta KP atau PKL dalam upaya pemerolehan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan KP atau PKL. Yang kelima, membantu dan mengarahkan mahasiswa peserta KP atau PKL agar mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman, kaidah, dan etika penulisan. Dan yang keenam adalah menegakkan disiplin mahasiswa peserta KP atau PKL dan memastikan penyelesaian laporan KP atau PKL secara tepat waktu. Dan yang ketujuh adalah menguji mahasiswa peserta KP atau PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban isi laporan KP atau PKL dan penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk mahasiswa yaitu 1. Mengajukan lokasi KP atau PKL dengan ketentuan tiap lokasi KP atau PKL ditempati oleh minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Dan yang kedua adalah mahasiswa bersangkutan harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditulis dalam prosedur pengajuan berkas KP PKL jurusan ilmu komputer. Dan yang ketiga adalah mengikuti seluruh prosesi dan agenda KP atau PKL mulai dari pembukaan, pembekalan, kegiatan inti KP atau PKL hingga penutupan dengan tata tertib dan disiplin. Yang keempat, mematuhi tata tertib KP atau PKL baik yang berkaitan dengan aspek fisik, seragam, atribut, jas alma mater, name tag, dan kelengkapan lainnya, maupun non-fisik, ketepatan waktu, sopan santun, dan etika dan kedisiplinan. Kelima adalah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh dosen pembimbing maupun instruktur, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan alat-alat dan sarana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan KP atau PKL. Yang keenam, menjunjung tinggi nama baik alma mater. Yang
ketujuh adalah menyelesaikan laporan KP atau PKL. Kedelapan, mengikuti seminar KP atau PKL untuk menilai penguasaan teori sesuai dengan bidang masing-masing dan mempertanggungjawabkan isi laporan KP atau PKL. Saya izin istirahat sebentar untuk minum. Dan yang selanjutnya adalah lingkup kegiatan. Untuk yang pertama adalah lingkup substansi. Lingkup kegiatan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perancangan sistem, pemrograman, penulisan spesifikasi, prototipe, pembuatan dokumentasi, sistem informasi terapan, desain dan simulasi dengan bantuan perangkat lunak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan komputer dan sistem informasi berdasarkan analisis proses, prosedur bisnis atau kegiatan pada perusahaan atau instansi, lembaga, baik secara makro maupun mikro, baik menyeluruh atau parsial. Dalam hal parsial, substansi bisa merupakan komponen-komponen dari suatu siklus kegiatan operasional bagian tertentu selama seluruh kegiatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan atau disetujui oleh pembimbing lingkup kegiatan, juga tidak tertutup pada hal-hal tersebut. Dan yang selanjutnya dalam penentuan lingkup, skala dan kedalaman materi kerja praktik. Perlu diperhatikan faktor kontribusi pada bidang ilmu dan ketepatan waktu. Untuk lingkup waktu, besarnya SKS, mata kuliah adalah 3 SKS selama 1 semester, 1 SKS dalam KP atau PKL sama dengan 4-5 jam atau minimal 4 kali 60 menit dan maksimal 50 dikali 5 dikali 60 menit menurut peraturan akademik Universitas Lampung. Total jumlah waktu untuk minimal KP atau PKL adalah 16 sesi dikali 3 SKS dikali 4 dikali 60 menit, yaitu 11.520 menit atau 192 jam dan maksimal 240 jam. Dari total waktu tersebut, 540 menit atau 9 jam dipergunakan untuk proses perizinan dan pembekalan KP atau PKL, sedangkan untuk proses pelaporan, penulisan laporan akhir PKL atau KP sebanyak 27 jam kerja efektif. Dengan demikian, alokasi waktu dipergunakan untuk bekerja di instansi atau lembaga KP minimal selama 9.360 menit, yaitu 156 jam kerja efektif. Ini berarti mahasiswa di lapangan minimal selama 5 hingga 6 minggu. Kegiatan kerja praktek. Di sini KP atau PKL adalah praktek kerja secara nyata dan aktif dalam kegiatan perusahaan atau instansi, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan atau mekanisme suatu bidang pekerjaan tertentu. Bidang pekerjaan tersebut dapat mencakup keseluruhan, beberapa, atau hanya satu aspek tugas saja. Mahasiswa diharapkan dapat mengamati, memahami, dan berperan aktif dalam tugas pekerjaan tertentu sejak dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Walaupun pihak perusahaan atau instansi menugaskan atau menempatkan mahasiswa hanya untuk bidang pekerjaan tertentu saja,
Namun semua peserta KP atau PKL wajib untuk mempelajari, memahami, dan menyajikannya dalam laporan kerja. Kemudian tempat pelaksanaan. 1. KP atau PKL dilaksanakan di sebuah perusahaan atau lembaga swasta atau instansi atau lembaga pemerintah, organisasi atau di lingkungan Universitas Lampung. KP PKL di lingkungan akademis mahasiswa bersangkutan Fakultas MIPA sebaiknya dijadikan pilihan terakhir. Kedua, bagian atau unit kerja perusahaan atau instansi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan KP atau PKL ditentukan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, perusahaan atau instansi di tempat PKL dipilih atau ditentukan oleh mahasiswa. Dan yang keempat, mahasiswa tidak diperkenankan pindah perusahaan atau instansi tempat PKL tanpa seizin Kajur Ilmu Komputer untuk S1 Ilmu Komputer atau Kaprodi D3 Manajemen Informatika untuk mahasiswa D3 Manajemen Informatika. Untuk waktu pelaksanaan, sini yang pertama, pelaksanaan kerja praktik minimal 40 hari kerja dan dapat dilaksanakan secara terus-menerus sebagian dalam rentang waktu 5-6 minggu. Kemudian yang B, yang kedua, kerja praktik harus dilaksanakan di luar waktu perkuliahan yang terjadwal, yaitu bulan Juli sampai dengan Agustus. 3. Jika mahasiswa akan melakukan kerja praktik di luar bulan Juli Agustus, maka mahasiswa harus sudah menyelesaikan perkuliahan teori. Tidak ada dispensasi khusus untuk ketidakhadiran. Dan apabila karena suatu hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kerja praktiknya sesuai dengan yang disyaratkan pada butir A, maka keputusan untuk melanjutkan kerja praktik atau harus mengulang dari awal sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melakukan kerja praktik dan program studi S1 Ilmu Komputer atau D3 Manajemen Informatika FMIPA Universitas Lampung. Kemudian ini adalah untuk prosedur KP atau PKL. Untuk aktivitasnya, menentukan lokasi KP, pelaksanaannya mahasiswa atau koordinator KP. Pertama, mengunduh dan mengisi form permohonan KP atau PKL dengan pelaksanaannya mahasiswa penanggung jawab Kajur atau kepala jurusan dengan rekaman mutu form pengajuan KP, bukti pembayaran SPP, bukti KRS terakhir, dan transkrip nilai. 3. Menyerahkan form KP atau PKL dan persyaratannya. Ini adalah mahasiswa, koordinator KP atau PKL sebagai penanggung jawab. Dan ini adalah form pengajuan KP dan form verifikasi. Dan yang keempat, menyetujui permohonan tempat KP atau PKL dengan koordinator KP, pelaksananya dan penanggung jawabnya ke kepala jurusan. Sini ada form KP atau PKL. Yang kelima adalah mengirim surat permohonan penempatan KP atau PKL kepada dekan. Di sini adalah pelaksananya admin jurusan. Di sini ada Kajur atau Kaprodi. Dan di sini surat permohonan KP atau PKL. Kena menerima surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan permohonan KP dari fakultas. Di sini ada admin jurusan, kepala jurusan, dan surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan KP. Jika permohonan diterima, mengajukan surat permohonan penerbitan SK KP
yaitu admin jurusan, kajur, surat permohonan penerbitan surat keterangan KP. Dan yang ke-8, mengisi form kesediaan pembimbing. Di sini ada mahasiswa, dosen pembimbing, dan form kesediaan. Melaksanakan KP PKL di bawah bimbingan pembimbing lapangan, mahasiswa dan pembimbing lapangan pelaksananya, dan penanggung jawabnya koordinator KP atau PKL. Di sini ada form biodata peserta PKL, surat pernyataan, proposal rencana kerja, jurnal harian KP atau PKL, dan form bimbingan. Terakhir yang 10, selesai KP. Mahasiswa membuat laporan di bawah bimbingan pembimbing KP. Di sini adalah pelaksananya mahasiswa dan pembimbing KP, dan penanggung jawabnya koordinator KP atau PKL, dan rekaman mutunya buku kendali KP atau PKL, dan yang terakhir selesai. Kemudian di sini terdapat flowchartnya. Di sini mahasiswa memulai. Di sini yang pertama menentukan tempat. Di sini mahasiswa mengunduh dan mengisi form KP atau PKL. Setelah menentukan tempatnya, kemudian menyerahkan form KP atau PKL dan persyaratannya, kemudian mengirim surat permohonan penempatan kepada dekan. Apabila selanjutnya menerima surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan permohonan dari fakultas. Apabila dia diterima, dia akan lanjut ke sini. Apabila tidak, akan mengulang dari menentukan tempat PKL lagi. Kemudian yang selanjutnya, apabila diterima, maka dia akan menentukan dosen PKL. Kemudian mengisi form kesediaan pembimbing. Selanjutnya mengajukan surat permohonan SKKP. Selanjutnya akan melaksanakan KP atau PKL di bawah bimbingan pembimbing lapangan. Setelah selesai KP atau PKL, mahasiswa membuat laporan di bawah bimbingan KP atau PKL. Inilah adalah flowchart dari pelaksanaan KP. Kemudian untuk persyaratannya adalah: 1. Telah melunasi SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian mengambil mata kuliah KP atau PKL pada kartu rencana studi. Jumlah SKS telah memenuhi persyaratan untuk mengambil mata kuliah kerja praktik, yaitu 100 SKS, tidak termasuk mata kuliah kerja praktik. Keempat, sudah menempuh 4 semester untuk mahasiswa D3 Manajemen Informatika dan 6 semester untuk mahasiswa S1 Ilmu Komputer. Untuk IPK minimal 2,0. Mendaftarkan diri sebagai peserta kerja praktik ke bagian administrasi jurusan Ilmu Komputer. Kemudian laporan kerja praktik. Yang pertama adalah setelah kuliah kerja praktik berakhir, setiap mahasiswa diwajibkan membuat laporan tertulis yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Dan yang selanjutnya adalah tata cara penulisan laporan kuliah kerja praktik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Hasil kuliah kerja praktik berupa laporan kerja praktik dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi skripsi atau tugas akhir. Kemudian untuk evaluasi, yaitu evaluasi dan penilaian peserta KP dilakukan oleh 1 orang pembimbing perusahaan atau instansi dan 1 orang dosen pembimbing dari program studi jurusan Ilmu Komputer.
Selanjutnya adalah bagian 2, pembimbing dan penilaian. Untuk ketentuan umumnya, setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dari program studi jurusan ilmu komputer dan seorang pembimbing lapangan dari perusahaan atau instansi tempat PKL. Dan yang B, dosen pembimbing adalah tenaga pengajar yang ditunjuk berdasarkan surat tugas, sedangkan pembimbing perusahaan atau instansi adalah pejabat atau karyawan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di instansi tempat KP atau PKL. Dan yang ketiga adalah pembimbing lapangan bertugas mengarahkan dan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkenaan dan dengan pelaksanaan tugas yang diberikan pada mahasiswa. Dosen pembimbing bertugas mengarahkan dan membantu kelancaran pelaksanaan kerja praktik mahasiswa dan menjadi mediator antara mahasiswa dengan program studi mahasiswa, KP atau PKL dan perusahaan atau instansi, serta mengevaluasi laporan kerja praktik. Kemudian proses bimbingan. Sebelum memulai KP atau PKL, mahasiswa mengajukan form kesediaan membimbing kepada dosen pembimbing secara langsung. Selanjutnya adalah saat pelaksanaan KP, pembimbing mahasiswa dengan dosen pembimbing lapangan dilakukan secara tatap muka atau secara online. Dan yang ketiga adalah proses pembimbingan dilaksanakan mulai dari pelaksanaan kerja praktik di perusahaan sampai dengan penyusunan laporan kerja praktik. Selama proses kerja praktik, mahasiswa diwajibkan terus berkomunikasi dan menghubungi dosen pembimbing tatap muka atau online untuk menyerahkan progres laporan kerja praktik dengan tahapan sebagai berikut. Minggu ke-1, mahasiswa memberikan proposal rencana kerja. Minggu kedua, progres bab 1, latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi, waktu, tempat, sistematika penulisan. Minggu ketiga, progres bab 2, sejarah singkat perusahaan, jenis produk atau jasa, bagan struktur organisasi perusahaan, job description, peralatan dan software pendukung, proses produksi perusahaan, produk yang sudah dihasilkan, mitra perusahaan dan klien. Minggu keempat, progres bab 3, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pemecahan masalah atau metode pengajuan solusi alternatif. Minggu ke-8 sampai dengan 10, progres bab 4 dan 5. Minggu ke-16, penyerahan laporan dan seminar KP atau PKL. Ini adalah tata cara bimbingan dan pelaporan secara online. Untuk yang pertama, pelaporan kehadiran di tempat kerja praktik dilakukan secara online sehari 2 kali, yaitu saat masuk dan pulang. Catatan durasi di tempat kerja praktik minimal 6 jam tiap hari kerja. Dan yang selanjutnya adalah alamat web perekaman kehadiran secara online akan diumumkan kemudian. Selanjutnya, bimbingan secara online dapat dilakukan atas kesepakatan pembimbing dan mahasiswa. Setiap pelaporan dan pengumpulan berkas bimbingan secara online, mahasiswa selain mengirim dokumen ke pembimbing juga mengirimkan salinan laporan ke email koordinator KP. Itu sebagai berikut. Dan yang selanjutnya adalah ketentuan dalam pengiriman email. Subjek berisi keterangan laporan KP atau PKL, jenis laporan yang dikirim, dan nama mahasiswa. Berikut contohnya. Sini isi email berisi salam pembuka, kata pembuka, data mahasiswa, nama, NPM, program studi,
data laporan, proposal kegiatan, progres bab 1, data tempat KP atau PKL, dan jenis laporan. Berikut adalah contoh isi dari email. Untuk file attachment, file yang dikirim sesuai dengan format penulisan laporan dengan format file PDF atau dokumen Office. Untuk penilaiannya, penilaian diberikan berdasarkan hasil evaluasi dari satu orang pembimbing perusahaan atau instansi dan satu orang dosen pembimbing program studi. Dan yang kedua, penilaian dari dosen pembimbing program studi jurusan ilmu komputer dihitung berdasarkan komponen sebagai berikut. Berikut adalah komponennya. Yang pertama, kedisiplinan, ada jumlah kehadiran, taat tata tertib, bekerja sama dengan anggota kelompok, dengan kelompok lain, dan pembimbing. Prestasi kerja, inovasi, kemampuan menyelesaikan tugas, keseriusan. Nilai pembimbing lapangan yaitu nilai ABC ini dibagi 3. Nilai akhir PKL atau KP adalah gabungan nilai dari pembimbing dengan nilai dari dosen pembimbing yang terdiri dari nilai laporan dan seminar KP atau PKL. Nilai akhir kerja praktik dikonversikan menjadi huruf mutu sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Lampung. Kemudian ada sanksi, yaitu untuk menjaga kualitas pelaksanaan kerja praktek agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh jurusan ilmu komputer, maka untuk kesalahan yang dilakukan mahasiswa serta kuliah kerja praktek diberlakukan sanksi dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, total durasi kehadiran di tempat kerja kurang dari ketentuan. Itu pengurangan nilai sejumlah selisih jam kehadiran. Kedua, tidak menghubungi pembimbing di awal proses kerja praktik. Itu tidak mendapat tanda tangan kesediaan pembimbing kerja praktik. Sanksinya tidak mendapat kelengkapan administrasi kerja praktik, tidak diakui sebagai aktivitas kerja praktik akademis. Ketiga, terlambat mengumpulkan hasil bimbingan tahap 1, 2, dan 3. Itu pengurangan nilai 5 poin tiap bab keterlambatan dan 50 poin keterlambatan pengumpulan dan laporan seminar. Keempat, tidak mengumpulkan laporan kerja praktik sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak lulus kuliah kerja praktik, mengambil ulang kuliah kerja praktik, mengulang pelaksanaan kerja praktik. Dan yang ketiga adalah format KP atau PKL. Di sini ada proposal rencana kerja. Proposal rencana kerja dikirim ke dosen pembimbing dan koordinator KP atau PKL pada minggu ke-1 dengan format file PDF, doc atau docx. Berikut ada template proposal kerjanya. Di sini ada nama mahasiswa, NPM, nomor HP, email, nama instansi, nama pimpinan atau kepala bagian, atau nomor HP, nama proyek, rencana jenis pekerjaan KP, rencana mulai KP, rencana selesai KP. Di sini adalah tuliskan rencana singkat kegiatan KP yang akan saudara lakukan di bawah ini. Dan untuk sistematika laporan KP atau PKL pada bab 1 pendahuluan berisi tentang minimal latar belakang, tentang alasan mengapa saudara akan melakukan kerja praktik di instansi yang saudara tuju. Kedua adalah tujuan kegiatan KP yang mengungkapkan tentang tujuan kegiatan KP di instansi tersebut.
tujuan kegiatan KP di instansi tertentu atau tujuan proyek yang saudara buat selama KP, bukan tujuan instruksional umum seperti pada buku panduan ini. Juga bukan tujuan umum pelaksanaan KP. 3. Manfaat kegiatan KP yang berisi deskripsi tentang manfaat bagi mahasiswa dan bagi instansi akan saudara tuju bila saudara melakukan KP di instansi tersebut. Dan yang D, lingkup KP yang mendeskripsikan tentang lingkup waktu, tempat, dan substansi atau materi. Kemudian bab 2, landasan teori. Bab 2 berisi gambaran umum perusahaan, uraian tentang landasan teori dan analisis proses yang berjalan. Ini ada gambaran umum perusahaan, profil perusahaan, sejarah singkat, visi misi, jenis produk atau jasa, bagan struktur organisasi, job description atau dari bagannya, dari struktur organisasi, kemudian peralatan dan software pendukung, proses produksi perusahaan, produk yang sudah dihasilkan, mitra perusahaan dan klien. B adalah uraian tentang landasan teori. Uraian tentang landasan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan. Kemudian yang C, analisis proses bisnis yang berjalan, yaitu analisis data dan fakta yang dijumpai selama PKL yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan. Data dan fakta mencakup permasalahan yang dihadapi, proses bisnis yang berjalan, analisis kebutuhan informasi yang belum tersedia dari sistem yang ada, dan sebagainya. Analisis kebutuhan pada bab ini diuraikan secara umum dengan lugas dan jelas. Analisis ini sebagai dasar penyusunan analisis kebutuhan sistem atau perangkat lunak atau karya multimedia pada bab 4. Bab 3, rencana kegiatan. Bab 3 berisi tentang uraian kerja kegiatan pada pelaksanaan KP secara spesifik. Bab 3 mencakup deskripsi kegiatan, bagian yang membahas kegiatan apa yang dilakukan sebagai bahan untuk mengajukan solusi alternatif setelah mengamati dan menemukan adanya permasalahan yang dihadapi pada proses bisnis perusahaan atau instansi yang sedang berjalan. Dan yang B adalah sumber data. Bagian ini mendeskripsikan sumber-sumber data yang digunakan untuk mengajukan solusi alternatif. Dan yang C, metode pengumpulan data. D, metode penyelesaian masalah atau metode untuk mengerjakan solusi alternatif. Bab 4 adalah pembahasan berisi analisis, evaluasi terhadap data dan fakta yang dikemukakan pada bab 4. Yang minimal mencakup analisis kelemahan dan keunggulan. Kelemahan keunggulan jika menerapkan kegiatan. Dan yang B, pengajuan solusi alternatif. Bagian ini berisi penjabaran lengkap solusi alternatif yang Anda tulis sebelumnya, subbab 3, yaitu yang D. Dan sebagai contoh, jika solusi penyelesaian masalah adalah membangun sistem, maka pada subbab ini adalah jelaskan secara rinci proses pengembangan sistem atau perangkat serta hasil tiap proses. Uraikan tahapan-tahapan pengembangan sistem atau perangkat lunak dengan menggunakan metode perangkat lunak yang sudah dipelajari. Batasan-batasan sistem atau perangkat lunak disesuaikan dengan batasan yang diuraikan pada bab 1 bagian lingkup KP atau PKL. Isi pengajuan solusi alternatif minimal hingga tahap rancangan sistem atau perangkat lunak, akan tetapi lebih baik dan jika memungkinkan hingga tahap implementasi dan pengujian. Penyajian isi dan sistematika tahapan-tahapan pengembangan sistem atau perangkat lunak harus sesuai dengan teori yang sudah dipelajari.
pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau desain sistem informatika. Bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Bab 5 minimal berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis evaluasi bab 4 dan rekomendasi kesimpulan tersebut. Kemudian ada format penulisan laporan KP. Di sini ada bahasa, jumlah, dan kertas. Di sini 1 eksemplar untuk program studi, 1 eksemplar untuk instansi atau perusahaan lokasi KP atau PKL, 1 eksemplar untuk mahasiswa. Kemudian kertas di sini berukuran A4, HVS warna putih, bobot 8 gram, 80 gram, kulit atau sampul, menggunakan kertas buffalo sesuai dengan warna fakultas. Untuk pengetikaan, format pengetikan mengikuti buku panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Sini bagian 4 daftar pustaka. Ini adalah contoh daftar pustakanya. Selanjutnya adalah contoh lampiran. Sini lampiran catatan harian. Ini berisi lampirannya sampai dengan nomor 50. Dan ini adalah lampiran 2, form bimbingan laporan KP atau PKL sampai dengan 14. Ini adalah contoh lampiran 2, form nilai pembimbing lapangan. Di sini untuk ada nama mahasiswa, NPM, judul KP, tempat PKP. Di sini ada komponen nilai dan juga nilai. Terdapat jumlah kehadiran, tata tertib, kerjasama dengan anggota kelompok, dengan kelompok lain dan pembimbing, inovasi, mampu menyelesaikan tugas, keseriusan pada prestasi kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah monitoring kerja praktik. Di sini itu judulnya pembekalan kerja praktik dan MSIB. Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA Universitas Lampung. Di sini ada mekanisme pemilihan program. Mahasiswa memilih program MSIB BKM pada web Kampus Merdeka. Sebagai contoh, saya akan membuka. Apabila peserta didik belum mempunyai akun, diharapkan untuk daftar. Apabila sudah ada, dapat memasukkan email yang telah didaftarkan. Kemudian mengisi form sebagai berikut pada link ini. Di sini adalah contohnya serta yang akan melakukan MSIB. Dan jurusan mempelajari muatan MSIB-nya jika sesuai dicetakkan rekomendasinya. Tidak semua disetujui. Jika rekomendasi disetujui, lalu mahasiswa mendaftar STJM di LP3M. Kemudian mekanisme MBKM Unila. Surat rekomendasi MBKM dari jurusan akan dikirim ke email mahasiswa. Mahasiswa mencetak surat tersebut dan dibawa ke loket akademik fakultas untuk ditandatangani dan dicap. Secara bersamaan mahasiswa menunjukkan SPTJM ke rektorat. Kemudian mekanisme penerbitan learning agreement.
Pertama, mahasiswa mempelajari tugas atau topik yang akan didapat di program MSIB. Mahasiswa memilih mata kuliah dan topik yang sesuai dengan MSIB dengan mengisi form. Jurusan melakukan verifikasi, jurusan melakukan persetujuan LA dan menerbitkan SK MBKM. Kemudian mahasiswa menyerahkan LA ke LP3M. Selanjutnya, mahasiswa ini adalah mekanisme konversi. Mahasiswa mengumpulkan nilai dan laporan MBKM, TPM, PS melakukan verifikasi kesesuaian MK di LA dengan laporan dan nilai. Prodi melakukan penilaian sama disesuaikan atau ditolak. Kemudian selanjutnya prodi input nilai disiapkan. Kemudian ini adalah monitoring KP. Untuk memulai sistem monitoring, yang pertama adalah perwakilan kelompok. 1. Setelah tiba di tempat PKL, perkenalkan diri dengan baik, tanyakan informasi siapa pembimbing lapangan dan minta nomor HP-nya. Yang kedua, input data instansi, itu pastikan posisi koordinat tepat dan nama pembimbing dengan benar. Untuk semua mahasiswa, update data profile, ganti tempat instansi dengan data yang sudah diinputkan. Lakukan rekaman kehadiran. Untuk pendataan lokasi tempat KP atau PKL, ini contohnya. Ini adalah pendataannya. Untuk pemetaan di sini memastikan pin lokasi pada peta tepat di lokasi kantor tempat KP, diwakili oleh 1 mahasiswa tiap tempat PKL. Untuk input kehadiran online, monitoringnya di sini dilakukan 2 kali sehari pada saat masuk dan pulang. Berikut contohnya. Sistem akan menghitung durasi dan jarak mahasiswa dengan tempat kerja praktik. Untuk rekapitulasi data PKL, di sini adalah jumlah hari harus sesuai dengan durasi hari KP atau PKL. Total durasi jam minimal 6 jam dikali jumlah hari. Ini adalah contohnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah kata. Mungkin untuk yang selanjutnya akan lebih baik lagi apabila dibahas lebih lengkap, dan saya kira cukup untuk videonya untuk monitoring pekerja praktik serta panduan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.